kita akan mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak akan berani mereka ajukan dan tentu saja tidak akan berani mereka jawab, yaitu apa sih fungsinya ulama di Indonesia? Apa sih faedahnya? Kalau misalkan mereka nggak ada, emang kenapa? Sebenarnya pertanyaan itu ada miskonsep lagi. Gimana? Ulama-ulama itu tidak berfaedah atau sebenarnya memang tidak ada ulama di Indonesia? Silahkan jawab ya, kita diskusikan sama-sama. Ya mohon maaf saja kalau pengetahuan ulamanya Pak Gembul kepada orang-orang begitu, sorry kita berbeda. Jadi begitu Pak Guru Gembul. Jadi peran kita itu sudah sangat, cuma tidak masif aja, tidak sampai ke Guru Gembul aja. Jadi pada Pak Guru Gembul perjauh ngopinya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Kemarin agak ngedrop gara-gara 24 jam lebih tidak tidur. Trouble ya. Ada trouble dalam soal pengeditan. Viewersnya sedikit mungkin gara-gara itu juga ya Bung ya. Gara-gara ya? Bukan tidak konsisten, tapi uploadnya tidak sesuai jadwalnya kan. Iya. Bolong nanti itu Bung. Oke, karena ini rekamannya tanggal 22 Oktober ya. Baru 23. Ya, 23 Oktober. Baru kemarin Hari Santri Bung. Iya. Kami dari selaku KIO ya mengucapkan Hari Santri. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Nasional Santri Nasional 2024. Oke, berkaitan dengan itu Bung, kita akan belajar lagi dari Guru Gembul nih. Tentang sekaligus memperingati Hari Santri. Kita akan di videonya Guru Gembul ini memaparkan fakta-fakta bahwa bukan hanya videonya Guru Gembul sih. Cuma Guru Gembul yang bahas ini. Faktanya adalah Indonesia ini adalah negara dengan kriminalitas yang cukup tinggi. Korupsi di Asia tertinggi. Juga kotor, negara yang sangat kotor, negara yang tidak ramah. Netizennya orang Indonesia itu Bung, Masya Allah. Gak usah ke Indonesia, sudah di kolom komentar kita aja. Kan ada yang sudah subhanallah. Dari itu padahal kita adalah mayoritas penduduk dengan santri yang paling banyak Bung. Bukan hanya muslim ya, santri yang paling banyak. Santri yang paling banyak. Seluruh dunia. Padahal tadi aku belajar bahwa Kiai Afif itu memaknai santri itu, sinnya itu suhulatun fil kalami wat tasarrufi. Ramah di dalam berbicara dan bertindak gitu. Menyalahi itu Bung. Faktanya pas ada korupsi banyak, ya hal-hal yang buruk banyak terjadi di masyarakat. Lagi. Ya kita juga sih. Iya. Kita sama-sama belajar kawan. Kan suhu lah ini gampang ini. Mulutnya gampang. Bukan itu maksudnya. Makanya suhula itu jangan dimaknai gampang. Ramah. Kalau dimaknai gampang keluar semua ini. Dan juga mau tidak mau dengan banyaknya santri akan banyak ulama di Indonesia. Jadi Guru Gembul itu mempertanyakan apa faedah ulama ini. Kok masih banyak fakta yang begitu? Iya, kayak ulama ini ngapain sih? Ini loh sebobro ini gitu. Jadi kita akan belajar bersama, kita akan mulai dari ulama itu siapa? Orang yang disebut ulama itu siapa? Karena definisi sekarang mau tidak mau ulama itu orang yang ada di panggung. Orang yang viral. Itu disebut ulama. Jadi siapa ulama itu Bung? Oke, sebelum saya menukil kitab-kitabnya para ulama, yang itu disebut ulama juga nanti. Ya. Jadi ayo coba kita kembali kepada Al-Quran dan hadis misalnya. Misalnya Al-Quran ini kata-kata ulama ya, yang kata-kata ulama ini misalnya dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terus di dalam hadis misalnya disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Dari dua dalil ini sebenarnya ini sama sekali tidak mendefinisikan apa itu ulama.
Siapa itu Ya, ulama? siapa itu ulama? Tidak. Tapi secara sorry hadis atau Al-Quran tadi hanya menyebutkan bahwa itulah sifat ulama. Karakteristik ya. Bukan definisi ulama ya, bukan definisi ulama. Sekali lagi bukan definisi ulama. Misalnya dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini dalam tafsir-tafsir banyak sekali ya tentang penafsiran ayat ini. Saya misalnya ambil saja satu tafsirnya yang selalu saya kutip, tafsirnya Syekh Wahab Zuhaili, yakni tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan bahwa dalam sebelum saya memaknai apa ulama di dalam ayat ini ya. Siapa ya? Siapa ulama itu Bukan dalam ayat itu, ini ya. Oke. Dari kebahasaan, tata bahasa ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu sebenarnya katanya Syekh Wahab Zuhaili ada qasru sifatin ala mausufin qasrul khosyati alal ulama'i. Jadi dalam ayat itu ini kan kalau mau diterjemah bebas ya, hanya saja yang takut kepada Allah adalah ulama dari hamba-hambanya Allah itu gitu kan. Nah di sana sebenarnya ada qasru sifatin alal mausuf, jangan dibalik. Bukan qasrul mausuf ala sifat. Ini saya bahasakan ya. Di dalam ayat itu memberikan satu sifat kepada sesuatu yang disifati. Bukan memberikan sesuatu yang disifati kepada sifat. Ribet Bung. Ribet ya. Gini. Bedakan dua pernyataan ini. Yang pertama saya mengatakan yang hanya khawatir kepada Allah, yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Dengan yang kedua saya bilang begini, ulama itu adalah orang hanya khawatir kepada Allah. Beda itu. Ya. Jadi yang dihasar atau yang dibatasi itu sifatnya apa mausufnya. Jadi yang di sini itu membatasi, katanya Syekh Wahab Zuhaili itu membatasi sifat yang diberikan kepada mausuf yang disifati. Sifatnya itu adalah khosyah lillah, takut kepada Allah. Bukan sifatnya yang dihasar ya. Ya jadi mausufnya yang memiliki sifat itu hanya ulama. Jadi maknanya ayat itu jangan dibalik ya. Yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Bukan ayat itu bukan ingin mengatakan bahwa ulama itu hanya takut kepada pekerjaannya itu, sifatnya itu hanya takut kepada Allah. Pekerjaan ya. ulama bukan hanya takut kepada Allah. Bahwa iya ulama itu pasti takut kepada Allah, ya. Gitu ya. Paham ya dari itu. Itu yang pertama. Kemudian karena Allah mengungkapkan bahwa yang hanya takut kepada Allah itu hanyalah ulama, maka dari ayat ini banyak sekali ulama-ulama yang menafsirkan dalam kitab-kitabnya, mau itu kitab tafsir, mau itu kitab fikih, mau itu kitab hadis, yang menyatakan bahwa ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Sementara orang yang tidak takut kepada Allah itu bukan ulama. Ya, bukan ulama. Tafsir gamblangnya gitu. Ya, tafsir gamblangnya begitu ya. Jadi di sana itu bukan lagi menjelaskan definisi ulama, sekali lagi. Tapi di sana ingin menjelaskan bahwa orang yang pertama, orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Yang kedua, ayat itu innama yakhsyallah itu ada setelah ayat yang menjelaskan tentang kemampuan Allah dalam menciptakan makhluk ini. Karena ayat sebelumnya itu bunyinya itu alam taro ila akhirih, yang artinya tidakkah kamu lihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, kemudian dari air itu tumbuhlah buah-buah dan semisalnya. Nah, korelasinya katanya Syekh Wahab Zuhaili, tsumma dzakara musta'nifan, kemudian setelah itu menyebutkan man ya'rifu jamala dzalika wa daqaiqahu wa humul ulama. Jadi setelah Allah menyebutkan penciptaan itu, setelah itu Allah menyebutkan siapa tuh yang tahu hal-hal yang detail soal itu, soal kemewahan
penciptaan Allah itu siapa yang tahu? Nah itu yang disebut ulama. Yang tahu tentang hal-hal yang detail tentang penciptaan itu, yang tahu itu ulama. Sehingga karena dia tahu kepada hal-hal yang detail bahwa ini diciptakan Allah, bukan akidah, bukan dikatakan bukan ilmiah gitu. Bahwa ini memang benar-benar dari Allah, sehingga di sana akan timbul sifat khosyah. Karena khosyah sehingga itu disebut ulama. Begitu. Jadi ayat itu sekali lagi ingin menunjukkan bahwa ulama itu yang mengetahui itulah. Mengetahui kekerenan Tuhan dalam menciptakan alam ini, sehingga muncullah khosyah, muncullah takut, kemudian nanti dia tunduk kepada Allah, sehingga tunduk kepada Allah patut disebut sebagai ulama. Kayak gitu ya. Sehingga dari ayat-ayat sini juga ulama-ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya membagi ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat gitu kan. Ulama dunia itu disebut ulama su, itu katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Siapa ulama dunia? Singkatnya begini, ulama dunia itu pokoknya yang menjadikan dunia sebagai tunggangan. Sebagai tunggangan untuk sebagai tunggangan yang menjual agama gitu Bung. Orang-orang yang menjual agama. Jadi agama itu jadi dijadikan tunggangan untuk mendapatkan uang, mendapatkan penceramah gitu Bung. Tunggu. Kalau ulama akhirat adalah ulama yang mengabarkan ilmunya atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain, niatnya hanya satu, yakni Allah. Hanya mengharapkan Allah. Gitu. Hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan ya wajhullah saja. Pokoknya dari Allah. Bahwa nanti itu dapat terserah gitu ya. Terserah. Tapi kalau sudah diniatkan ceramah itu sudah diniatkan untuk dapat uang, dapat dan lain-lain, atau dapat ketenaran, dapat jabatan dan semisalnya, menjilat dan semisalnya. Lah itu yang disebut dengan ulama su atau ulama dunia oleh Imam Al-Ghazali. Juga dari ayat itu misalnya ini saya ambilkan dari Ibnu Utsaimin ya. Ibnu Utsaimin ini ulamanya Wahabi, ulamanya Salafi, yang diakui ulama oleh mereka. Ya ulama itu ada 3, ada ulama daulah, ada ulama umat, ada ulama millah namanya. Ulama daulah itu ulama yang pesanan pemerintah, pokoknya kayak gitu. Pesanan pemerintah ya. Kampanye lah. Kalau ulama umat ya dia itu ulama yang pesanan umat. Jadi umat misalnya ingin menghalalkan sesuatu yang haram, kayak gini ini ada maslahat ini bank ini misalnya, contohnya di sini disebutkan bank ya. Ini bank ini mau tidak mau ini harus dibolehkan. Ayo tolong rohis lana, kasih kita rukhsah, kasih kita keringanan. Oh iya dah, kan itu ada maslahat. Nah, itu namanya ulama umat namanya. Ulama yang benar-benar ulama itu namanya ulama millah, ulama agama. Nah, itu yang terlepas dari kepentingan umat yang memperbolehkan suatu yang haram tadi atau kepentingan para pejabat. Nah itu, tapi dia itu tetap kukuh untuk menegakkan agama Allah walaupun misalnya dibenci oleh masyarakat ya, walaupun dalam hal ini masih saya agak-agak klise dengan pembagian ini dan contohnya itu ya. Kemudian ini saya masih belum mendefinisikan ulama sama sekali ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ya an Rabbil Alamin membagi ulama itu ada 2, ada ulama muhaddits disebut huffadul hadis ya, ada yang disebut al-fuqaha gitu kan. Ada ulama yang hafal hadis, ada ulama yang ahli fikih. Siapa ulama yang hafal hadis ya? Dia yang hafal-hafal hadis, yang menghafal-hafal dalil-dalil itu. Kalau ulama fikih itu siapa? Orang yang mengkhususkan dirinya untuk mengistinbatul ahkam, mencari hukum, kemudian nanti diberikan kepada masyarakat begitu. Itu artinya hal ini semua tergantung dari siapa yang mendefinisikan sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau misalnya yang mendefinisikan ulama itu yang disiplin ilmunya adalah ulama hadis, maka menafsirkan ulama adalah yang pintar hadis dan semisalnya. Kalau ulama fikih ya berarti orang yang mengetahui hukum-hukum fikih. Begitulah. Sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau kita kembali kepada
secara etimologi, secara bahasa, ulama itu kan bentuk jamak dari lafadz alimun, bukan dari alimun. Kenapa kok bukan Bedanya? dari alimun ya? Karena alimun itu adalah sifat mubalaghah untuk Allah. Kan Oh, alimun alim. khabir, alimun. Ain, lam, ya, mim. Kalau kita yang nanti jamaknya adalah ulama, itu diambil dari asal kata mufradnya alimun, isim fa'il ya. Alimun alima ya lamu fahuwa alimun kayak gitu ya. Jadi begitu katanya kamus Munawwir. Cuman kalau secara tasrif ulama itu harusnya dari wazan fa'ilun. Karena misalnya dalam tasrif adibun, adibani, sret, udaba'u kan kayak gitu kan. Ya cuman karena sifat itu tadi dipakai Allah. Dipakai gitu. Allah akhirnya harus dipakai bukan Dari fa'ilun. fa'ilun tapi dari Dari fa'ilun gitu ya. Yang artinya adalah mengetahui. Dari seabrek definisi ulama yang tadi saya sebutkan dan banyak sekali kalau kamu cari ya teman-teman sobat. Yang saya pilih ini yang paling mendekati lah. Yang paling mendekati dari apa yang saya inginkan. Definisi ulama yang jami' wal mani. Mencakup kepada semuanya, tidak hanya pada satu hadis, term fikih, dan ilmu lain-lain saja gitu ya gitu. Misalnya dalam kitab Maqalat fi Kalimat. Kitab Maqalat fi Kalimat karangannya Aliyun At-Tantawiyu. Ya. Aliyun At-Tantawiyu. Man huwal alim? Siapa orang yang disebut alim itu? Alim itu adalah, ini ya saya baca. Walaisal alimu man kawwara imamatahu. Orang alim itu bukan orang yang pakai sorban. Pakai sorban, melilitkan sorbannya. Wa wasa'a jubbatahu, yang jubahnya itu besar. Wa arrada lihiyatahu, bukan yang melebarkan jenggotnya. Wa atola subhatahu, bukan yang memanjangkan tasbihnya. Balil alimu, kan tapi alim itu orang yang disebut alim itu man qara'a katsiran, orang yang banyak baca pertama. Kemudian wa fahima ma qara'a, paham apa yang ia baca. Yang ketiga wa aqala ma fahima, pakai akal memahami itu. Jadi habis memahami ya pakai akal. Yang ketiga wa amila bima alima, mengamalkan apa yang ia tahu. Nah itu yang disebut ulama. Bahkan tanda-tandanya wa min amaratil ilmi tahqiqu mas'alatin min masailihi lam tuhaqqaq. Jadi mewujudkan sebuah masalah yang belum pernah terwujud, menyelesaikan masalah yang belum pernah ada gitulah. Yang memprediksi kemungkinan. Atau ya menjawab, termasuk juga menjawab problematik yang belum pernah terjawab gitulah. Yang kedua tasnifu kitabin lam yusrak min kutubil awaili. Membuat kitab, ini tanda-tandanya ulama alim ya. Membuat kitab yang tidak plagiasi lah. Bukan hanya comot-comot gitu. Yang ketiga ibtikaru uslubin yuqarribul ilma linnasi. Orang yang menciptakan sebuah metode yang mana metode itu dapat mendekatkan orang lain itu untuk tahu kepada sebuah ilmu. Nah, kamu misalnya buat satu metode untuk memudahkan orang itu belajar usul fikih. Misalnya itu disebut alim juga. Juga termasuk min sifatil alimi ihtimalun naqdi. Termasuk sifat dari orang alim itu ihtimalun naqdi. Toleransi dalam soal kritik, mau dikritik. Gak menolak untuk dikritik. Yang kedua waradul hujjati bimithliha. Kalau misalnya diajak debat ya dia bisa menimpali dengan hujah kayak gitu ya. Yang ketiga wal bu'du anis safahiyah, menjauhi dari kebodohan. Wa tanazzuhu anit tazallufi ilal ammati bil hasyawiyati, ya mensucikan diri atau menjauhkan diri dari kumpul dengan orang awam untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk ini pasti hal-hal yang haram ya. Yang selanjutnya wa ilal umara'i bin nifaki, yang gak dekat-dekat sama ulama, sama pejabat dengan munafik, artinya menjilat-menjilat itu. Kan sekarang ada kan orang-orang yang jadi pejabat dari kalangan dalam tanda kutip dipahami itu ulama, menjilat jadi menteri dan misalnya kayak gitu. Jangan panjang-panjang Bung, aku tidak diberikan kesempatan ngomong dari tadi ini. Iya itu Bung, itu Bung. Pendengar setia. Jadi ulama itu ya, yang terakhir ini, yang sangat gini, pertanyaanku. Kan ulama itu dari kata alimun. Alimun itu artinya orang yang tahu gitu. Dari definisimu seakan
framing kepada definisi itu seakan hanya pengetahuan akhirat, Bung. Pertanyaanku nih, apakah misalnya orang yang sangat alim di bidang ekonomi, apakah itu juga disebut ulama? Alim di bidang politik, gitu. Apakah itu disebut Atau ulama? ilmu-ilmu sakta dan misalnya. Iya. Secara bahasa iya, karena alim itu kan Orang yang tahu ya. Orang yang tahu. Kan banyak ulama-ulama yang terkenal ilmu-ilmu saktanya, Ibnu Sina misalnya, ilmu kedokterannya dan semisalnya lah pada waktu itu kan juga disebut sebagai ulama, ya kan? Tapi perlu digarisbawahi bahwa ulama itu ada terjadi pergeseran makna, ya, dari istilah bahasa itu tadi orang yang pokoknya mengetahui kepada makna uruf, ya kan? Kepada makna uruf. Paham. Jadi secara bahasa ulama itu ya semuanya lah yang benar-benar kredibel dalam sebuah ilmu itu bisa disebut ulama. Karena gini ya Bung ya, seorang dokter yang kompeten tidak akan disebut ulama, tapi dia disebut dokter. Seorang politik yang sangat kompeten dia disebut politikus. Ya, seorang yang alim di dalam ilmu agama itu disebut ulama. Ya, makanya memang ulama itu memang tertuju kepada orang-orang yang paham di dalam ilmu agama. Ya itu sudah uruf sih. Sudah uruf ya. Dan juga dari definisi itu perlu ditegaskan bahwa ulama sama pendongeng atau dai itu beda sekali. Iya sangat beda. Karena orang yang pintar ngomong itu belum tentu otaknya berisi. Iya beda. Nanti juga akan disebutkan sih apa bedanya dai dan alim. Kemudian nanti apa sih dakwah itu tujuannya apa sih? Langsung aja Bung. Oke. Langsung. Karena gini, kebiasaan orang-orang itu menyebut ulama itu orang-orang yang ada di pentas atau para kiai gitu. Atau hanya mengkhususkan kepada orang-orang itu. Ada seorang petani, aku lah misalnya. Aku tidak disebut ulama gitu. Apa itu? Padahal aku merasa ulama. Tapi katanya ulama memang bukan dakwah, bukan klaim. Gimana gini, itu? Okay. Perbedaan ulama dengan para pendai, para pendongeng dan semacamnya. Karena ada yang stand up comedy juga ada. Iya kan, stand up komedian juga ada yang jadi ulama itu. Syukur itu, kalau kamu tahu syukur itu lawak Madura yang cukup viral di kalangan orang-orang kampung. Dia sering diundang ceramah. Itu pelawak loh. Banyak kok yang Jawa Timuran banyak kok. Jadi bedanya ulama sama para pendongeng ini gimana Bung? Jangan disebut para pendongeng lah. Karena nanti ada pendongeng yang bagus juga. Ada yang ulama sekaligus ad-dai. Oh iya. Iya kan? Ya makanya biar ekstrim gitu. Biar ekstrim itu. Kelihatan perbedaannya. Langsung kelihatan perbedaannya. Gimana? Oke. Sebelum itu saya misalnya akan mengutip perkataannya Ibnul Mubarak. Dalam kitab, ini bukan kitabnya Ibnul Mubarak tapi ya. Kitabnya Ibnu Abdul Bar, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Itu ya, kitab itu. Jadi awalul ilmi an-niyatu. Awalnya ilmu itu adalah niat. Yang kedua tsummal istima'u. Kemudian mendengar. Yang ketiga tsummal fahmu. Kemudian memahami. Kemudian tsummal hifdu. Kemudian menghafal. Tsummal amalu. Kemudian beramal. Tsummal nashru. Kemudian menyebarkan. Nah sehingga kata-kata alim atau kata-kata ilmu atau kata-kata ulama itu tidak bisa dilepaskan dari menyampaikan, menyebarkan. Gitu ya. Jadi orang alim itu harus yang menyebarkan ilmunya lah. Mau itu dalam skala yang kecil maupun skala yang besar gitu ya. Tidak boleh menutup juga. Apa bahasanya itu? Kitmanul ilmi. Kitmanul ilmi. Tidak boleh kitmanul ilmi itu juga disebutkan oleh siapa namanya? Pak Gembul itu. Iya Pak Gembul. Oke. Apa sih definisinya dakwah dulu ya? Dakwah itu coba teman-teman buka kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah. Di sana dijelaskan dari definisi dakwah sampai metodenya sampai tujuannya apapun semuanya tentang dakwah itu disebutkan di sana. Yang intinya secara definisi dakwah itu adalah mengajak. Sifat mengajaknya. Jadi
ulama atau yang asal katanya adalah ilmunya gitu ya. Ngajaknya atau menyebarkan ilmunya kepada orang lain agar orang lain itu ikut kepada apa yang kita ketahui, itulah yang disebut dengan dakwah. Oh, Ya. metode untuk agar sama-sama ilmun. Iya, agar sama-sama ilmun. Itu namanya ngajak orang. Mm-mm. Tolabul ghairi. Ya. Tapi sebelumnya harus berisi ilmun dulu Oh kan? iya jelas itu. Karena itu termasuk syarat-syaratnya ini ya. Syarat-syaratnya orang yang berdakwah gitu ya. Syarat-syaratnya orang yang berdakwah Makanya itu. aku sebut tadi bukan pendakwah Bung, pendongeng. Ya berarti beda kan, berarti ada ulama, ada pendakwah, ada pendongeng. Ada anu juga apa namanya stand up comedian. Itu harus ditambah itu. Ayo lanjut Bung, lanjut. Oke. Syaratnya orang yang berdakwah itu yang pertama harus mukallaf sih. Mukallaf Ya. itu balik Tidak berakal muslim. usah, ya. Yang ketiga ya harus alim cuy. Itu harus alim disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Qaitiyah. Jadi kalau pendakwah ndak alim itu bukan adai namanya. Nggak bisa masuk dakwah itu. Apa kira-kira standar minimal seorang pendakwah, ulama agama nih, kita bahas agama kan, ulama. Apa standar minimalnya? Atau bisa jurumiyah apa minimal gitu? Kalau standar minimal sulit ya. Setidaknya begini. Ungkapkanlah sesuatu yang kamu ketahui. Jangan sampai ungkapkan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Pras juga bisa ngomong gitu Bung. Wah iya, pras itu saya katakan dia tidak memenuhi standar bahkan jauh dari kata minimal. Ya itu makanya harus ada standarnya nih. Standar minimal kayak gini ya. Gak ada sih kalau di dalam kitab-kitab itu standar minimal itu harus gini-gini, enggak. Oh mungkin lebih ke person masing-masing ya. Jadi lebih tahu diri lah. Gini, tahu diri juga. Yang juga kita nggak bisa ngatur siapa yang mau bicara di media nih. Iya kan? Ya, Kita nggak bisa benar. ngatur, siapapun bisa bicara. Termasuk kita juga. Gitu. Yang kita bisa atur adalah mereka yang melihat atau kita yang melihat dakwah-dakwah. Makanya itu kenapa kok standar itu perlu Bung. Agar orang-orang itu tahu gitu. Oh ini bukan ulama nih yang ngomong nih gitu. Makanya kan sampai ada desa-desus kemarin mau dibuat tuh undang-undang tentang siapa yang bisa berbicara soal agama. Cuman itu masih jadi isu, enggak Pro tahu isu kontra atau mungkin ya. Susah gimana juga ya. bagaimanapun. Ya artinya itu sudah kita tidak bisa bendung. Yang kita bisa bendung, yang kita bisa kontrol adalah kita sebagai penonton atau sobat-sobat KIO. Kita harus beri peringatan kepada sobat-sobat KIO bahwa tempatkan informasi yang kayak kemarin itu. Tempatkan informasi sebagai informasi. Lihat latar belakangnya lah dulu. Minimal lah lihat latar belakangnya. Kalau dia misalnya tidak pernah sekolah agama, belajar agama baru-baru ya tahun-tahun ini, kemudian berfatwa ini haram, ini bid'ah. Belajar dari Google. Belajar dari Google. Ya akal sehat bisa menolaknya lah. Secara akal sehat itu sudah tidak perlu standar dari ulama. Mungkin gak dia disebut ulama tapi tidak tahu baca kitab? Bagiku nakis itu sih. Ulama itu harus tahu bahasa Arab. Bung. Iya itu makanya maksudku itu. Iya sih. Aku sebenarnya punya jawaban agar kamu yang jawab aja Bu. Karena ya juga begini kan repot. Kalau mau dikatakan begitu karena faktanya sekarang banyak sih orang-orang yang berdakwah. Yang dakwahnya adem juga. Dakwahnya adem juga. Enak untuk didengar dan bisa merasuk kepada kolbun-kolbun orang pendengarnya. Tapi tidak bisa baca kitab. Apa kemudian kita salahkan? Enggak ya. Apa yang dikatakan itu benar? Kan tidak bisa kayak gitu lah. Berarti penting, cuma nakis saja ya. Enggak sampai, ini tidak usah didengarkan. Kayak gitu bahkan ya. Hatta Pras misalnya mengatakan sesuatu yang benar bahwa sholat itu wajib. Ya iya gitu. Iya nah. Iya. Masa mau ditolak? Masa mau ditolak kan? Artinya begini. Kita tidak bisa ngontrol siapa yang bicara. Sekarang ini tidak bisa. Kita harus benar-benar kitanya sendiri nih. Harus bisa menempatkan informasi sebagai informasi yang harus nanti diverifikasi. Gitu. Banding-bandingkan lah kawan-kawan. Banding-bandingkan lah. Jangan bandingkan soal akhlaknya, itu soal lain itu. Tapi bandingkan argumennya, bagaimana dia menyampaikan, bagaimana dia menukil pendapat ulama itu. Gitu.
Lanjut Bung, sampai mana tadi kamu? Syarat tadi ya, sudah Ya, syaratnya syarat. itu ya. Kemudian apa tujuan dari dakwah itu? Tujuan dari dakwah itu ahdafud da'wati wa hikmatu masyru'iyatiha. Jadi tujuan-tujuan dakwah itu yang pertama irsyadul basyariyah ila a'la haqqin fi hadal wujudi. Jadi menunjukkan manusia, mengarahkan manusia untuk ya kepada Allah lah. Itu yang pertama ya. Karena tanpa dakwah manusia tidak tahu dengan siapa Tuhannya kan kayak gitu kan. Yang kedua, inqadhul basyariyati min asbabid damari wal halaki. Jadi menyelamatkan manusia dari sebab-sebab kerusakan. Ya, menyelamatkan manusia dari sebab-sebab kerusakan. Karena manusia kalau cuma pakai akalnya katanya di sini, kalau cuma pakai akalnya hidup pakai hawa nafsunya, dia tidak akan mampu menjaga dirinya dari hal yang mudarat. Nggak tahu kalau korupsi itu haram, kalau korupsi itu masuk neraka gitu. Yang paling dalam yang nggak tahu. Makanya tujuan dari dakwah adalah menyelamatkan manusia dari sebab-sebab kerusakan. Yang ketiga, tahqiqul ghayati minal khalqi adalah mewujudkan tujuan dari penciptaan. Karena Allah itu khalaqal kauna wa mahhadahu linnasi liya'budu fihi atau liyu'bada fihi. Agar beribadah kepada Allah. Kepada Allah lah kayak gitulah ya. Yang keempat, iqamatu hujjatillahi alal ibadi. Ya Menjadikan argumentasi. Menampakkan hujahnya Allah kepada hamba-hambanya gitu ya. Yang kelima, tahqiqul hidayati war rahmati al maksudati bi irsalir rusuli. Ya mewujudkan hidayah, rahmat yang itu menjadi tujuan dari diutusnya rasul-rasul. Kemudian yang keenam, taktsiru adadil aqwamil mu'minina billah. Ya kok memperbanyak komunitas gitu. Orang yang beriman kepada Allah. Yang ketujuh, itu sebenarnya ya semua yang tadi disebutkan 6 itu adalah dakwah, faedahnya dakwah kepada selain muslim. Kalau dakwahnya kepada orang muslim ya tujuannya hanya tadzkirul ghafilin wal usati wal audatu mengingat lagi ya bil munharifina ila siratil mustaqim wa taqlilul mafasidi fil mujtami'il islami wa izalatu syubi ila akhirih. Ya mengingatkan orang yang lupa, orang yang maksiat, ngajak kembali orang-orang yang sudah melenceng dari jalan yang lurus, meminimalisir adanya mafsadat-mafsadat, menghilangkan syubhat-syubhat gitu lah. Aku rasa cukup di sana. Yang penting ini Bung. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada lagi informasi Bung? Kita dikejar waktu. Sedikit ini ya. Dakwah itu di sini sebutkan falaisat khossatan bil ulama'i alladina balagu fil ilmi al maratibal aliyata. Dakwah itu tidak khusus kepada ulama-ulama. Ingat ya, dakwah itu tidak khusus kepada ulama yang sampai kepada tingkatan ilmu yang sangat tinggi. Wa inna ma yambagi ayyakuna da'i aliman bima yad'u ilaihi. Yang penting orang pendakwah itu tahu dengan apa yang diomongkan gitu ya. Benar. Tahu kapasitasnya lah. Tahu kapasitasnya sehingga yang ditaklif untuk mendakwahkan sesuatu itu adalah semua muslim. Dan ini yang paling penting bagiku. Ciri-ciri orang alim itu mau dikritik. Tadi yang kamu sebutkan itu. Karena banyak sekarang Bung, sok-sokan sudah alim, sudah berceramah di sana sini, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah itu. Biasanya kayak gitu, ego kan, sudah jadi ego. Makanya tadi kan wa min sifatil alimi ihtimalun naqdi. Toleransi atas kritik. Mau dikritik. Harus mau. Kalau nggak mau dikritik ya bukan orang alim itu. Ya gitu Bung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari kita belajar dari podcast Guru Gembul itu ya Bung ya. Gini Bung, dengan banyaknya santri, banyaknya orang yang menyampaikan tentang agama yang pasti itu kebaikan. Kenapa kok masih banyak hal-hal korupsi banyak di Indonesia ini? Pezina sekarang Bung. Itu Masya Allah sekali Bung. Kalau kalian tonton Jakarta apa gitu di YouTube, aku sempat pernah bahkan mendengar perawan itu hal yang tidak mungkin di daerah itu gitu, Jakarta misalnya. Itu hal yang sangat tidak mungkin gitu. Perawan bagi anak SMA. Itu kan seakan memang bukan luntur, kayak yang runtuh gitu.
tentang moralitas agama ini. Itu kira-kira kenapa, Bung? Sebenarnya pertanyaan itu ada miskonsep bagiku. Gimana? Menisbatkan adanya ulama Kepada kejadian itu kejadian ya? itu. Padahal bukan tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawabnya. Karena kan ulama kan tugasnya kan Menyampaikan. Katanya Allah kan dalam surat Ar-Rod itu kan innama alaikal balag, bilangnya kan kepada Nabi, fa innama alaikal balagu wa alainal hisab. Kamu ya kewajiban kamu menyampaikan, soal yang menghukum, yang memberikan apresiasi itu saya. Yang memberikan hidayah ya saya. Kayak gitu kan. Oh. Jadi terjadinya korupsi, terjadinya perzinahan, sama aja kan kalau mau dikembalikan kepada Nabi. Di masa Nabi itu ada Nabi. Tapi kenapa kok masih ada orang yang mencuri misalnya. Ada masih ya orang Yahudi, orang Nasrani kan masih bisa dikembalikan ke sana. Artinya bagiku sangat lebay lah. Di sana guru Gembul, ini kritik juga ke Pak Gembul, terlalu lebay lah. Mengeneralisir itu kepada seakan-akan ulama itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ya mohon maaf saja ya. Yang diketahui Pak Gembul itu kan ulama-ulama yang kayak viral, gitu. yang ter-up di media. Kan selama ini kan santri-santri yang pinter kayak Ustadz Nuruddin kan baru muncul misalnya kan. Atau kita punya guru Kiai Afif, tidak pernah muncul lu, tidak pernah viral tuh di di media. Kita juga punya, bukan kan gini kan. Dia itu menyimpulkan terjadinya korupsi, kok masih terjadi korupsi. Terus apa faedahnya ulama? Jawabannya begini katanya, ulama itu, ini kalau nggak salah ya intinya begini Pak Gembul itu, ulama ternyata ulama-ulamanya itu yang didakwakan itu soal sedekah kepada dirinya, menjual air, menjual dan semisalnya lah yang kayak gitu, khurafat dan semisalnya. Ya mohon maaf saja kalau pengetahuan ulamanya Pak Gembul kepada orang-orang begitu, sorry kita berbeda. Ulama yang saya tahu ya itu seperti Ki Afif, kita punya Ustadz Nakhoi yang turun untuk membela orang-orang perempuan yang tertindas. Kita banyak ulama-ulama yang seperti itu, cuma tidak ter-up, tidak viral. Jadi pada Pak Guru Gembul perjauh ngopinya ya. Ya iyalah, masa yang mau dilihat menisbatkan ulama hanya mereka-mereka yang hanya jadi musuhnya Guru Gembul. Dalam tanda kutip misalnya. Tapi bagiku ini penting, Bung. Di nuansa hadis santri ini harusnya memang santri itu memberikan warna dalam misalnya banyaknya maksiat dalam tanda kutip ya, kayak korupsi, zina dan lain-lain, turut serta lah. Karena misalnya kayak kita di lembaga kita itu ada guru tugas misalnya. Itu mungkin yang tidak sampai juga informasinya ke Guru Gembul bahwa di pesantren-pesantren ada banyak guru tugas yang menugaskan ke pelosok-pelosok tanpa dibayar bahkan. Yang benar-benar ikhlas mengajari ini. Jangankan honorer. Honorer itu masih bagus pada guru tugas itu. Honorer itu masih bagus. Tugas itu enggak ada. Guru tugas ini tidak termasuk honorer. Dan dibayar, dikasih makan cuma ada yang enggak dikasih makan. Waduh. Jadi begitu Pak Guru Gembul. Jadi peran kita itu sudah sangat, cuma tidak masif aja, tidak sampai ke Guru Gembul aja. Ketemu satu Nuruddin aja udah kayak gitu kan. Maksudnya dampaknya sangat wah gitu. Apalagi bisa nongkrong dan semoga aja guru-guru kita bisa viral gitu, Bung. Ya. Itu akan sangat berdampak sekali. Oke. Juga ini Bung, saya juga ingin menyampaikan. Mungkin banyak sudah yang dengar tentang ini ya, bahwa misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin ada perkataannya Hasan, kalau tidak salah ya, Hasan rahimahullah sebutkan begitu. Beliau berkata begini, laulal ulama'u lasoron nasu mithlal bahaim. Kalau seandainya tidak ada ulama, maka niscaya manusia itu kayak hewan lah. Oh, buktinya sekarang ada ulama, banyak ulama, kok masih banyak yang kayak hewan, korupsi dan pencabulan dan semisal itu. Ya jawabannya ada dua. Yang pertama itu bukan ulama yang melakukan itu. Yang kedua ulama itu sudah menyampaikan. Cuman mereka tetap maksa jadi hewan kayak gitu. Nggak mau ditarik ke manusia. Itu yang mungkin kita perlu kritis juga di sana. Bahwa mungkin banyak memang para pendai
Dan tadi aku tekankan dulu ya bahwa tadi itu beda ya Pak Gembul ya. Pendakwa sama ulama, ada pendongeng Pak Gembul, itu beda. Pendakwa, pendongeng, ada stand up comedy. Ya pasti beliau sudah tahu, Bang. Ya. Ini Bung, tentang cara menyampaikan. Karena banyak orang-orang alim, orang yang kita ketahui alim misalnya, itu susah diterima oleh masyarakat. Bukan tidak diterima ya, bahwa masyarakat takdim iya, tapi ajarannya itu, penyampaiannya susah diterima. Karena ribet lah, menyampaikan tidak dengan bahasa yang sederhana. Jadi pertanyaannya sebenarnya ada nggak ajaran dari Nabi Muhammad di dalam agama bagaimana cara menyampaikan dakwah? Ada, Bang. Kalau ajaran itu pasti ada, cuman Nabi Muhammad tidak bilang bahwa ajarannya ya kamu nanti kalau menyampaikan agama begini secara teknis tidak ya. Pasti umum kan ya? Pasti umum. Makanya misalnya dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah itu disebutkan begini tentang akhlaqud da'iyati wa adabuh, tentang akhlaknya orang yang pendai dan adabnya itu. Tadi ya, ingat di sini kalau sudah dikatakan pendai berarti alim. Oh iya, bukan pendongeng. Bukan pendongeng. Alim itu yang pertama syaratnya. Jadi katanya di sini yajibu antakuna akhlaqud da'iyati munsajimatan wa muttafiqatan ma'amad munid dakwati. Akhlaknya para pendai itu harus sama seperti apa yang dikandung oleh dakwahnya. Oh iya. Apa akhlaknya? Ya kita tahu Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi harusnya para pendai ini lebih berat lagi sebenarnya daripada hanya sekedar muallim, pengajar dan misalnya. Pendai itu ya bukan hanya dinilai dari ucapannya, tapi juga dinilai dari sikapnya. Ya kan? Tapi bagiku nggak fair sih melihat seseorang dari sikap, misalnya nih yang paling sering kita dikritik soal rokok gitu kan, padahal rokok ini kan dalam ilmu ya, sebelum itu kan ilmu ya. Ini kan bedakan antara sikap dengan ilmu. Rokok ini kamu katakan ini haram diarahkan karena sikap misalnya, kemudian kita tak pantas menyampaikan sebuah ilmu karena bagimu rokok itu haram. Sementara bagi kita, rokok itu tidak haram. Kita sudah paparkan dalil-dalilnya. Masa kita salah tetap di matamu gitu kan, ya. di matamu. Kamu gak pernah melihat sudut pandang kita kayak gitu. Oke, sudah ya. Tadi ya akhlaknya, yang penting akhlaknya. Ya, dimana akhlaknya itu Al-Quran, sesuai dengan akhlak Al-Quran. Ya pokoknya akhlak yang baik lah. Agar itu memperkuat penerimaan audien. Tapi bagiku harus dibedakan dulu, ada dakwah, ada penerimaan dakwah. Beda itu kan. Dakwah itu ya tugasnya dari ad-da'i. Menerima dakwah atau pesan ini bisa diterima oleh orang lain, itu bukan tugasnya da'i. Itu tugasnya Tuhan itu. Oh, hidayah. Hidayah itu sudah hidayah kayak gitu. Oke, cuman di sini ada yang perlu saya sampaikan Bung, tentang turuqud da'wati wa asalibiha. Metode, caranya dakwah. Nah di sini dibilang begini. Turuqud da'wati wa asalibuha tatanawwa'u bitanawwu'i dzurufid da'wati. Ini penting yang diketahui oleh para pendai ini. Caranya dakwah, metodenya dakwah itu bermacam-macam dengan bermacam-macamnya kondisi dari dakwah itu sendiri. Ya kan? Wa bi ikhtilafi ahwalil mad'uina wad du'ati. Juga harus berbeda-beda sesuai dengan kondisinya yang diajak Matabuin dan para pendainya juga kondisinya bagaimana, apakah ketika mendakwakan itu baru istri 4 misalnya. Dan misalnya ini sorry ya. Oke. Karena kenapa? Wadzalika li anna da'wata tu'amilu ma'an nufusi al-basyariyati. Karena dakwah itu bersentuhan langsung dengan jiwa-jiwa manusia. Sehingga nggak bisa tuh kamu misalnya contoh yang gampang, kamu mendakwahkan soal sedekah kepada masyarakatnya yang miskin. Iya enggak cocok lah. Iya benar. Harusnya dimotivasi untuk nyari rezeki. Harusnya gitu ya. Iya harusnya begitu. Itu penting itu. Apalagi misalnya yang dakwah pakai mobil Alphard
bahas soal kesederhanaan gitu. Kan repot. Iya. Itu banyak sekali itu, Bu. Gimana tidak sesuai dengan apa yang dia alami itu didakwahkan gitu. Iya. Nanti bilang gini misalnya, kalau kamu sodako 100.000 nanti diganti 1 juta. Sodako segini diganti segini. Tapi dia tidak kaya ngomongnya. Itu kan susah untuk diterima ya. Susah untuk diterima. Yang ngomong nggak kaya gitu. Kalau suruh sodako ya orang-orang yang kaya gitu. Tapi juga ini sebagai pengingat juga kepada kita bahwa ketika kita mendengar sebuah ilmu, jangan sampai ilmu itu diambil teksnya saja, tapi kita harus perhatikan kondisinya. Misalnya berfatwa satu hal misalnya, atau UAS berfatwa satu hal, Gus Bahak berfatwa satu hal. Jangan pas diambil teksnya itu kemudian digeneralisir pada semua kondisi. Benar. Karena beliau memfatwakan itu ada kondisinya. Nah itu jangan dilepaskan. Karena sekarang susahnya di sana kan, Bu. Ketika viral itu semua tergeneralisir kepada semua kondisi. Karena semua orang mendengarkan. Cuman metode-metodenya yang secara umum ini begini, Bung. Ada berapa di sini? Ada 8 di sini. Saya langsung pakai bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama, harus berpegang teguh kepada kebenaran menggunakan dalam cara mendakwah. Jangan sampai pakai cara-cara yang tidak disyariatkan. Misalnya kita mau para pelacur itu berhenti dari pelacuran atau masuk Islam gara-gara misalnya sebelumnya adalah non-muslim, kita harus berzina dulu dengan dia. Ya gak bisa itu, wasailnya itu, caranya itu gak disyariatkan. Yang kedua harus bertahap. Jangan apa-apa langsung haram. Jangan apa-apa langsung bid'ah, jangan apa-apa langsung, harus bertahap. Apalagi masih khilaf ya di kalangan ulama. Yang ketiga, harus jangan keburu. Ini bahasanya bagus sekali nih, saya baca Arabnya. At-tarayyuthu wa tamahhulu wa adamu isti'jalin nata'iji qabla adaiha. Jangan keburu menyimpulkan sesuatu. Kadang kan orang kayak gitu, pendakwa itu melihat sesuatu yang terjadi kemudian disimpulkan hukumnya begini. Kalau bahasa kamu tidak subut fil khobar ya. Gitu-gitu ya. Banyak orang gitu ya, Bu. Kemudian ya menolak subhat-subhat. Itu juga caranya itu ya. Yang kemudian tanwi'u asalibid dakwati bistikhdami targhibi wa tarhib. Kadang ya kamu harus memotivasi, kadang kamu ya harus menakut-nakuti sesuai kondisinya. Lihat kondisinya. Jangan sampai dipakai tidak sesuai pada tempatnya, itu kan. Hebatnya pendakwah yang handal itu di sana kan. Oh iya. Karena kapasitas ilmu juga menentukan itu. Iya, kapasitas membaca berita, membaca kondisi itu tergantung kapasitas semakin ilmunya. Sedikit ilmunya ya semakin dia tak tahu kondisi kan kayak gitu. Kemudian ambil kesempatan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan sebuah dakwah, sebuah fatwa, dan itu ada kesempatan disampaikan. Jangan sampai itu disia-siakan. Gitu ya. Yang ketujuh, mendahulukan manfaat. Ya, mendahulukan manfaat. Dan kalau bisa lah pendakwah itu ngasih, jangan dikasih. Kayak gitu lah di sini ya. Misalnya ngasih orang miskin, jangan cuman bilang ayo sedekah kepada orang miskin tapi kamu gak pernah kasih kepada orang miskin kayak gitu. Yang kedelapan, jangan cuman koar-koar di media sosial, jangan cuman koar-koar di atas panggung, tapi kamu harus insya'ul marokizi at-ta'limiyati. Membuat tempat untuk orang belajar, buat pondok. Penting itu di sini. Jadi dakwah keluar tapi dirinya sendiri juga harus membuat kelompok itu gitu ya. Iya gitu. Ya biar orang itu tahu juga metodenya bagaimana, biar juga bisa jadi orang alim dan semisalnya kayak gitu. Ya, itu Bung. Kalau wasailnya di sini bisa pakai, katanya di sini bisa pakai bisa pakai qaul atau bisa pakai kitabah, bisa pakai ngomong, dakwah itu. Tergantung cakapnya bagaimana lah ya. Bisa pakai nulis, bisa pakai gak usah ngomong, gak usah nulis. Contoh langsung. Gitu kan. Bil qudwatil hasanah. Yang ketiga ya jihad, tapi kan gak ada jihad. Kecuali Palestina Israel itu. Gini juga, sayangnya
para ulama-ulama yang kita bahas kali ini itu memang tidak punya peran sentral di dalam menentukan arah hidup Indonesia. Tidak punya peran sentral karena peran sentralnya sekarang ada di undang-undang, Bu. Semuanya ya tergantung undang-undang gitu. Bukan ulama. Harusnya Pak Guru Gumbul itu jangan kritik itu. Ulama ini sudah ke bawah, sudah sangat bagus. Dari atas ini loh. Makanya kalau di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah itu disebutkan orang yang pertama kali yang harus berdakwah adalah imam. Itu penting itu. Presiden dalam hal inilah. Yang nyari uang itu bukan ulama Pak Gembul. Iya. Itu tuh para koruptor. Para koruptor. Dan itu bukan ulama. Dan kalau misalnya ada ulama kayak gitu ya itu bukan pentingnya ulama, mungkin ya. Pentingnya kenapa orang-orang yang alim, orang-orang yang pengetahuan agamanya tinggi juga masuk kepada dunia politik, Bung. Ya. Itu penting itu. Benar-benar. Aku rasa cukup, Bung. Mungkin ada yang sebagai closing statement. Oke, ada perkataannya diriwayatkan oleh Malik bin Anas ini, Bung, dari Sa'id bin Musayyib. Beliau pernah berkata begini, laisa min alimin wala syarifin wala difadlin. Ini untuk kita semua ya. Kita semua, baik ulama maupun tidak semuanya pokoknya. Laisa min alimin wala syarifin wala difadlin illa wa fihi aibun. Tidaklah dari seorang yang alim, orang yang mulia, orang yang punya keutamaan itu pasti punya aib. Semuanya ya. Semuanya orang itu pasti punya aib. Walakin mangkana fatluhu aktsara min naqsihi dhahaba naqsuhu li fatlihi. Akan tapi kalau keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, pasti kekurangannya itu akan tenggelam lah dengan keutamaannya. Pasti dapat dihilangkan dengan keutamaannya. Sebagaimana kalau orang banyak kekurangannya. Daripada kebaikannya, pasti kekurangannya itu menenggelamkan kebaikannya. Yang salah itu ketika buta kan soal itu. Ketika ada satu kesalahan, dianggap semuanya tidak baik. Semuanya tidak baik. Kecuali memang kemarin kasus pencabulan, jelas itu. Bertahun-tahun itu banyak tidak baiknya itu. Mungkin itu ya Bung ya. Ya, alhamdulillah. Kawan-kawan bisa memetik pelajaran sendirilah dari canda-canda kita. Untuk menutup ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.